pasar tradisional yang biasa ramai mendadak geger. Seorang nenek penjual gorengan dianiaya ormas karena tak mampu bayar uang keamanan. Tak disangka, anaknya datang menghajar balik, dan ternyata dia adalah komandan TNI. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pagi masih muda, ketika matahari baru saja menampakkan sinarnya di balik pepohonan dan atap pasar tradisional di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Suara ayam berkokok masih terdengar samar dari kejauhan, bercampur dengan gemericik air selokan dan derit gerobak yang didorong oleh para pedagang. Pasar itu mulai hidup perlahan. Aktivitas yang sudah berlangsung sejak fajar menyingsing, pedagang-pedagang mulai membuka tenda dan menata dagangan mereka dengan penuh harap akan rejeki hari itu. Di sudut pasar yang agak sepi, ada seorang nenek tua dengan tubuh mungil dan kulit yang mulai keriput karena usia. Dialah Mbok Sri, seorang penjual gorengan dan kopi tubruk yang sudah berjualan di pasar itu lebih dari 2 dekade, meski usianya sudah lebih dari 70 tahun. Semangatnya untuk berdagang tak pernah padam. Ia tiba di pasar setiap hari sebelum pukul 5 pagi, membawa keranjang berisi bahan dagangan di atas kepala, ditemani termos air panas dan tikar lusuh sebagai alas duduk. Mbok Sri menata gorengan buatannya, tempe, tahu isi, dan bakwan di atas meja kayu kecil yang mulai lapuk di tepi lapaknya. Di sampingnya, ada 2 gelas kopi yang sudah ia siapkan, berharap segera ada pelanggan tetap yang mampir. Seperti biasanya, pagi itu terasa berbeda, langit sedikit mendung. Dan pembeli belum juga datang seperti hari-hari sebelumnya, tapi Mbok Sri tetap sabar menunggu, sesekali mengelap meja dan merapikan dagangan, meski perutnya belum terisi apa-apa sejak subuh. Tepat saat jam menunjuk pukul 7 pagi, langkah kaki berat terdengar menghampiri dari arah tengah pasar. 3 orang pria bertubuh kekar dengan jaket hitam bertuliskan GREB di punggung mereka mendekat dengan wajah datar. Orang-orang di sekitar langsung menunduk, sebagian pura-pura sibuk. Sebagian lagi perlahan mundur dari area lapak Mbok Sri. Mereka tahu siapa 3 pria itu, anggota sebuah ormas yang dikenal sering memalak pedagang kecil dengan dalih uang keamanan. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi besar dengan kumis tebal melintang di wajahnya, mendekat ke arah Mbok Sri, tangannya menunjuk dagangan sang nenek, sementara 2 temannya berdiri menyamping, mengamati sekitar. Mana jatah bulan ini? Jangan main alasan, semua pedagang udah setor, katanya dengan nada kasar. Suaranya membuat dagangan Mbok Sri bergetar, seakan menyadari aura buruk dari kedatangannya. Mbok Sri yang tengah duduk di bangku kayu kecil langsung berdiri dengan tubuh gemetar, tangannya mencengkeram ujung sarung batiknya. Ia menunduk, suaranya lirih dan nyaris tak terdengar. Maaf, nak, dagangan saya belum laku sama sekali dari pagi. Saya belum pegang uang. Tetapi kalau nanti ada yang beli, saya pasti bayar. Saya janji. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata rentanya. Ia tahu betul ormas itu tak suka dengan alasan, apalagi dari pedagang tua tak berdaya seperti dirinya. Mbok Sri menunduk dalam. Suara kasar pria berkumis tebal itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia tak menyangka permintaan maafnya yang jujur justru dibalas dengan kemarahan. Pria itu, dengan tangan kekarnya, tiba-tiba menghantam meja kecil di lapaknya. Meja itu terguncang hebat, dan membuat beberapa piring kecil berisi gorengan terlempar ke tanah. Gelas kopi yang tadi disiapkan pecah berkeping-keping, menggenangi kaki nenek tua itu dengan air hitam panas yang masih mengepul. 2 pria lain yang bersamanya ikut-ikutan merusak. Satu dari mereka menendang bangku kayu tempat Mbok Sri biasa duduk. Bangku itu terlempar ke belakang, nyaris mengenai kaki si nenek. Yang satu lagi menyenggol termos besar air panas hingga terguling, menumpahkan sebagian isinya ke tanah. Beruntung air panas itu tidak menyiram tubuh Mbok Sri, namun percikan kecilnya sempat menyentuh betisnya, membuatnya meringis pelan menahan perih. Suasana di sekitar pasar seketika berubah. Pedagang yang tadi sibuk melayani pembeli kini berhenti. Beberapa dari mereka menoleh. Ada yang memperhatikan diam-diam dari balik gerobak, ada pula yang pura-pura tak melihat. Mereka semua tahu betapa berbahayanya berurusan dengan ormas itu. Sudah banyak yang menjadi korban kekerasan jika dianggap melawan atau tidak patuh. Suara pasar yang biasanya ramai seolah mengecil, tergantikan oleh detak jantung dan desahan napas ketakutan para pedagang. Mbok Sri mulai menangis. Tangisnya bukan sekadar karena dagangannya berantakan atau termos airnya tumpah. Tangis itu datang dari rasa terhina, rasa takut,
dan rasa tak berdaya yang menumpuk selama bertahun-tahun berjuang sendiri di pasar ini. Dia berusaha membungkuk mengangkat dagangan yang berserakan, tapi tubuh tuanya sudah lemah, tangannya gemetar, lututnya nyaris tak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Ia jatuh terduduk di tanah becek yang tercampur sisa kopi dan minyak goreng. Di saat itulah, dari kejauhan, terdengar suara langkah cepat dan mantap. Seseorang menerobos kerumunan yang mulai berkumpul. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun dengan tubuh tegap dan raut wajah penuh amarah mendekat. Pakaiannya sederhana, kaos hitam polos dan celana jeans, tapi sorot matanya tajam dan penuh kemarahan yang ditahan. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung melayangkan pukulan keras ke wajah salah satu anggota ormas yang masih tertawa mengejek Boxey. Pria berkumis itu terhuyung mundur, memegang rahangnya sambil berteriak marah. Dua temannya refleks langsung menyerang balik, tapi pria misterius itu menghindar cekatan, lalu membalas dengan tendangan keras ke perut salah satu dari mereka. Keahlian bertarungnya tampak jelas, gerakannya cepat, presisi, dan penuh tenaga. Ia bukan orang sembarangan. Dalam hitungan detik, 2 dari 3 anggota ormas itu tumbang di tanah, meringis kesakitan. Kerumunan semakin riuh. Beberapa warga bersorak pelan, sebagian lain mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Namun, pria ketiga yang belum tumbang segera mengambil ponsel dan menekan tombol panggilan cepat ke pasar. Ada yang nyerang. Teriaknya sambil mundur. Ia berbicara pada seseorang di seberang telepon, kemungkinan besar anggota ormas lainnya. Pria misterius yang tadi menyerang mulai mengatur napas, wajahnya tetap tenang, tapi matanya waspada. Ia tahu perkelahian ini belum selesai. Ia sempat melirik ibunya yang masih terduduk di tanah sambil menangis. Dalam hati ia menyesal tak datang lebih cepat. Mengetahui dirinya akan dikeroyok, pria itu mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang, kali ini dengan nada tenang tapi tegas. Lokasi di pasar, lapak ibu saya, bawa tim lengkap. Sekarang, ia lalu menutup telepon dan memasukkannya ke saku. Tak ada yang tahu siapa yang ia hubungi, namun dari raut wajahnya, jelas ia yakin bantuan akan segera datang. Sementara itu, dari arah jalan utama, suara knalpot motor mulai terdengar. 5 pria berjaket hitam dengan emblem ormas yang sama muncul. Mereka datang dengan ekspresi marah, membawa tongkat besi dan pentungan kayu. Jumlah mereka kini jauh lebih banyak. Pria misterius itu mulai menyesuaikan posisi kuda-kuda, siap bertarung lagi meski tahu kini ia kalah jumlah. Namun di balik sorot matanya, ada rasa percaya diri yang tak biasa, seolah ia tahu, ia tidak akan sendirian untuk waktu yang lama. Udara pasar yang semula panas kini seperti membakut, semua mata tertuju pada 2 kelompok yang saling berhadapan. Di satu sisi, pria muda dengan tatapan tajam berdiri tegak. Tubuhnya masih siaga setelah menumbangkan 3 orang ormas yang menyerang ibunya. Di sisi lain, 5 orang anggota ormas JAIB baru saja tiba dengan motor. Langsung turun membawa pentungan kayu dan tongkat besi. Langkah mereka mantap dan cepat, wajah-wajah penuh amarah, seakan ingin segera membalas penghinaan terhadap kelompok mereka. Mereka tidak tahu siapa pria itu. Bagi mereka, dia hanyalah warga biasa yang nekat menghalangi jalan. Tapi aura dari tubuh pria itu berkata lain, sorot matanya tak gentar. Bahkan ketika 5 orang bersenjata mendekat bersamaan, ia berdiri di depan ibunya. Tubuhnya menjadi tameng hidup bagi wanita tua yang kini masih menangis perlahan. Memeluk termos air yang penyok sambil merapikan gorengan yang tersisa. Salah satu anggota ormas yang baru datang berteriak, "Kau siapa beraninya hajar orang kita? Mau mati kau?" Teriakan itu menggema dan membuat beberapa pembeli mundur lebih jauh. Pedagang lain mulai menutup lapak, takut menjadi korban amukan yang sebentar lagi mungkin pecah. Pria muda itu tak menjawab, ia hanya melirik arlojinya dan menarik napas panjang. Dari sikapnya, tampak ia sedang menghitung waktu sholat. Ia tahu pertolongan akan datang dalam hitungan detik. Anggota ormas yang paling depan tak sabar, ia mengangkat tongkat besi dan hendak menyerang lebih dulu. Tetapi pria itu bergerak cepat. Sekali hindar, ia membalas dengan pukulan telak ke lengan penyerangnya, membuat tongkat terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah. Reaksi cepat itu mengejutkan semua orang. Jelas ia bukan orang sembarangan, keahliannya bertarung tidak biasa, gerakan tangannya presisi seperti telah dilatih selama bertahun-tahun. Namun jumlah lawan terlalu banyak. 2 orang langsung memukul dari arah berlawanan.
Pria itu menangkis satu, tapi bahunya sempat terkena sabetan tongkat satunya lagi. Ia mundur beberapa langkah. Napasnya mulai memburu. Ini bukan pertarungan yang adil. Mereka bersenjata dan jumlahnya banyak. Beberapa pedagang tampak ingin membantu, tapi ragu tak ada yang berani melawan ormas secara terang-terangan. Di saat suasana nyaris pecah total, suara menggelegar memecah keramaian. Deru mesin kendaraan berat memasuki area pasar. Suara trompet pendek militer terdengar, diikuti langkah-langkah serempak puluhan kaki. Semua orang menoleh dari arah jalan pasar. Sekelompok pria berbadan tegap mengenakan seragam loreng TNI AD masuk dengan formasi rapi. Mereka membawa perlengkapan lengkap, helm, senjata standar, dan atribut resmi. Salah satu dari mereka membawa radio komunikasi, matanya menyapu seluruh area. Anggota ormas yang semula percaya diri kini tampak panik. Tongkat-tongkat yang tadi diangkat mulai diturunkan, beberapa dari mereka mundur perlahan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah satu dari mereka berbisik, "Serius itu TNI beneran?" Yang lain hanya bisa menelan ludah, wajah mereka pucat pasi. Pria muda itu melangkah ke depan, menghadap pasukan berseragam loreng. Ia mengangguk singkat. Salah satu dari anggota pasukan itu memberikan hormat. "Siap, komandan," ucapnya dengan lantang. Pasar hening seketika, mata semua orang terbelalak. Baru mereka sadar, pria yang sejak tadi melindungi ibunya bukan orang biasa. Dia adalah komandan TNI Angkatan Darat, dan wanita tua yang dipalak serta dihina itu adalah ibunya sendiri. Semua orang terpaku, tak ada satupun yang bersuara. Anggota ormas yang semula membawa tongkat dengan penuh keyakinan kini menunduk gemetar. Tak ada yang menyangka, pria muda yang sejak awal melawan mereka dengan tangan kosong ternyata adalah seorang komandan TNI aktif. Sorak-sorai kasar dan sikap arogan mereka seketika lenyap, berganti dengan kecemasan dan ketakutan. Komandan muda itu melangkah pelan ke arah salah satu anggota ormas yang masih menggenggam tongkat besi. Dengan suara dingin dan tenang, ia berkata, "Kau masih mau pakai itu di depan ibuku?" Tangan pria itu gemetar. Tongkat pun terjatuh ke tanah tanpa suara. Wajahnya pucat pasi. Ia tak sanggup menjawab, hanya menunduk dalam-dalam seperti anak sekolah yang tertangkap basah mencuri uang kas. Pasukan TNI segera menyebar, mengepung lapak pasar tempat kejadian berlangsung. Beberapa di antara mereka memeriksa para anggota ormas yang sudah dilumpuhkan sebelumnya. Ada yang diamankan, ada pula yang diberi peringatan keras. Komandan itu menunjuk satu persatu dari mereka yang terlibat dan memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan. "Tangkap yang ini dan yang itu, catat nama mereka, periksa KTP, kalau tak ada identitas, bawa ke markah," ucapnya tegas. Suaranya datar tapi tak bisa dibantah. Para pedagang dan warga yang sejak tadi hanya bisa menonton dari kejauhan kini mulai berani mendekat. Beberapa dari mereka menepuk bahu sang komandan, berterima kasih dengan suara pelan. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan kamu, kami tak tahu bagaimana nasib kami hari ini," ucap seorang bapak tua sambil mengusap kepala botaknya dengan kain lap. Komandan itu hanya mengangguk. Tak banyak bicara, fokusnya masih tertuju pada ibunya yang masih duduk di tanah, memeluk dagangannya yang sudah porak-poranda. Dia segera mendekat, berlutut di depan wanita tua itu. "Bu, sudah nggak apa-apa, aman sekarang," katanya pelan. Nenek itu menatap wajah anaknya, matanya berkaca-kaca. "Kamu kenapa nggak bilang dari tadi? Kamu bikin ibu takut setengah mati," ucapnya sambil tersenyum kecut. Pria itu tersenyum kecil, lalu membantu ibunya berdiri, membersihkan debu di kain jarik yang lusuh. Momen itu menyentuh hati banyak orang yang menyaksikan. Seorang anak laki-laki yang kini adalah pemimpin pasukan tetap menjadi pelindung bagi ibunya, meski sedang mengenakan baju sipil dan sendirian. Di sisi lain, beberapa anggota ormas yang telah ditangkap di borgol dan dibawa masuk ke truk pasukan, mereka tak lagi berani melawan. Bahkan beberapa meminta maaf berulang kali, tapi tak digubris. Komandan itu memberi instruksi untuk menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang, agar mereka diproses hukum sesuai aturan, tidak ada negosiasi. Jangan biarkan pasar ini jadi tempat pemerasan. Kalau satu rakyat saja dizalimi, maka negara harus turun tangan, ucap sang komandan keras kepada semua orang, terutama kepada pedagang. Kalimat itu seakan menjadi tamparan bagi siapapun yang terbiasa diam saat ketidakadilan terjadi. Hari itu, pasar kembali tenang.
Tapi kejadian itu akan diingat lama, bukan hanya karena ormas ditangkap, tapi karena seorang anak tentara tak segan turun sendiri, menghadapi penjahat demi ibunya demi harga diri dan keadilan. Hari mulai beranjak siang, langit yang tadinya mendung kini mulai cerah, seolah ikut lega setelah melihat keadilan ditegakkan di pasar kecil itu. Warga yang semula hanya menjadi saksi diam perlahan, mulai kembali beraktivitas. Tetapi pembicaraan tentang kejadian barusan terus bergema dari mulut ke mulut. Semua orang masih tidak percaya bahwa seorang komandan TNI turun langsung membela ibunya seorang penjual gorengan tua di tengah pasar tradisional. Beberapa pedagang menghampiri lapak Boksri. Mereka membantu membereskan barang-barang yang tadi berserakan, menata kembali dagangan yang bisa diselamatkan. Ada yang menyumbangkan termos baru. Ada pula yang menyodorkan beberapa bungkus gorengan dari lapak mereka sebagai bentuk solidaritas. Mbok Sri menahan air mata bukan karena sedih, tapi karena haru. Saya cuma ibu tua jualan di pasar, tapi anak saya selalu bilang, kalau ada yang ganggu ibu, dia nggak akan tinggal diam, ucapnya pelan sambil tersenyum. Sang komandan berdiri tak jauh dari ibunya, memperhatikan semua dengan diam, wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyapu setiap sudut pasar. Ia tahu, ancaman seperti ini bukan yang pertama dan bisa terjadi lagi kapan saja. Ia lalu meminta salah satu anak buahnya untuk berkoordinasi dengan Babinsa dan aparat desa agar melakukan patroli rutin, terutama saat jam pasar berlangsung. Jangan biarkan preman-preman ini pikir mereka bisa kuasai rakyat kecil, katanya tegas. Seorang anak kecil berlari ke arah sang komandan sambil membawa bendera kecil merah putih dari mainan. Ia memberikan bendera itu dengan polos, "Om tentara hebat, ini buat Om." Komandan itu tersenyum dan menerima bendera kecil itu, lalu mengusap kepala si bocah. "Om bukan hebat, Om cuma anak dari seorang ibu yang harus dijaga," jawabnya pelan. Banyak yang merekam momen itu diam-diam. Dan dalam hitungan jam video tersebut tersebar di media sosial, menyulut gelombang pujian dan simpati dari seluruh penjuru negeri. Sebelum pergi, sang komandan kembali memeluk ibunya. "Bu, hari ini ibu dagang lagi, atau saya antar pulang?" Mbok Sri tertawa kecil, "Ibu jualan dulu lah, kalau pulang sekarang, gorengan siapa yang makan?" Jawaban itu membuat beberapa tentara yang mendengar ikut tersenyum. Tanpa banyak bicara lagi, sang komandan memberi aba-aba kepada pasukannya untuk kembali ke markas. Satu persatu mereka naik ke truk, lalu meninggalkan pasar dengan tenang. Ketika deru mesin truk menghilang di kejauhan, pasar kembali sibuk. Tapi bekas peristiwa hari itu tetap terasa. Para pedagang lebih berani bicara, dan warga sekitar lebih kompak menjaga lingkungan. Mereka tahu, selama ada yang berani melawan kezaliman, meski hanya seorang, maka harapan untuk hidup damai tetap menyala. Dan sejak hari itu, orang-orang menyebut Mbok Sri bukan sekadar penjual gorengan biasa, ia adalah ibu dari seorang komandan dan simbol dari keberanian seorang anak menjaga harga diri keluarga dan warganya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.